Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali saya hadir menemani Anda untuk mendengarkan pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran pada masa kepemimpinan almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Sudah menjadi pemahaman secara umum bahwa umat muslim yang berbuat dosa di akhirat nanti akan disiksa dahulu ke dalam neraka sebagai balasan ketika berbuat salah di dunia. Nah, pada video perjalanan kali ini kita akan membahas topik ini lagi. Karena sebelumnya pernah dibahas, ada dua pendapat mengenai masalah ini. Pendapat pertama mengamini atau membenarkan, sedangkan pendapat kedua tidak membenarkan, sebab manusia yang telah masuk neraka kekal di dalamnya. Nah, dua pendapat ini masing-masing ada dalilnya. Untuk yang pertama berdasarkan hadis, yang kedua berdasarkan ayat Al-Quran. Mari kita bedah bersama-sama dua pendapat ini. Pendapat pertama, poin pertama, orang beriman di neraka sementara, lalu diangkat ke surga setelah dosanya dibersihkan. Dengan kata lain, setelah yaumul mizan, dosanya tidak dihapus, tetap tidak diampuni, sehingga dimasukkan ke neraka dulu untuk dibersihkan dosanya. Poin kedua, meyakini syafaat ada dan percaya dapat syafaat karena masih punya iman walaupun sedikit, atau syahadat saja yang penting dia beriman. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, keluarkanlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman seberat biji sawi. Hadis riwayat Bukhari nomor 22. Kemudian hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang kisah orang terakhir yang keluar dari neraka dan masuk ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Lalu Allah berfirman kepadanya lagi, pergilah engkau dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau mentertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja? Selanjutnya, Ibnu Mas'ud berkata lagi, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6571, 7511 dan riwayat Muslim nomor 186. Hadis ini menunjukkan bahwa jika orang beriman yang masih memiliki iman walaupun kecil ketika masuk neraka tidak akan kekal di dalamnya. Kemudian tentang adanya syafaat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Seorang ulama pemburu hadis bernama Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, dari sinilah ada istilah nama Jahannamiyin. Berdasarkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia memasuki surga, mereka disebut dengan Jahannamiyin. Hadis riwayat Bukhari nomor 6566. Nah, itu tadi pendapat pertama yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pendapat kedua yang tidak membenarkan atau tidak sependapat dengan yang pertama berdasarkan ayat Al-Quran ini. Poin pertama, manusia di neraka kekal, tidak ada istilah sudah jadi arang baru diangkat ke surga. Mengenai kekalnya manusia di neraka, dasarnya surat Al-A'raf ayat 40 sebagai penguat bahwa manusia yang sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi.
alias kekal di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru 'anha لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Arti dari ayat tersebut, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-sekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami beri pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Allah memberikan perumpamaan orang kafir tadi tidak akan masuk surga sampai unta masuk dalam lubang jarum. Artinya mustahil masuk surga. Demikianlah balasan untuk orang-orang yang berbuat kekafiran. Tafsir Al-Jalalain halaman 164. Semua ulama sepakat ayat tersebut ditujukan untuk orang kafir, bukan orang mukmin. Nah, sekarang ada pertanyaan, bedanya mukmin dan kafir itu apa? Ya, yang pasti sholat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah sholat. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2621 dan An-Nasai nomor 464. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan lagi bahwa sanad hadis ini sahih. Jadi kalau kita bercermin pada hadis ini, orang yang telah beriman dan bersyahadat harus sholat. Jika sholatnya benar, pasti tidak berbuat keji dan munkar, kecuali karena kejahilannya. Jadi, status kafir ini bukan untuk Fir'aun aja, tetapi orang yang meninggalkan sholat juga kafir. Kemudian, poin kedua, orang mukmin yang melakukan kesalahan atas kebodohannya setelah sadar bertobat, maka dosanya diampuni. Hal ini berdasarkan surat Al-An'am ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Yang artinya, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, selamat sejahtera untukmu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohannya, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari ayat ini jelas Allah mengampuni dosa manusia yang telah bertobat. Ini berarti juga ketika amalnya ditimbang lebih berat amal kebaikannya, lalu Allah menghapus dosa amal buruknya. Yang pasti ini janji Allah, berarti tidak mampir ke neraka. Kemudian poin ketiga, meyakini syafaat atau pertolongan tidak ada atau tidak berlaku syafaat dari manusia kecuali Allah menghendaki. Ini bukan berarti ingkar sunnah, tetapi lebih tepatnya tidak berharap karena Allah tidak berjanji. Justru beranggapan bahwa syafaat sudah didapat di dunia berupa warisan Nabi kita, yaitu Quran dan Sunnah. Itulah syafaat sebenarnya jika dijalankan dengan benar. Nah, tentang syafaat tidak berlaku ini dasarnya surat Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Yang artinya,
Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah dasar dari dua pendapat. Yang pertama berdasarkan hadis, di neraka sementara setelah bergosong-gosong ria baru diangkat ke surga. Dan yang kedua berdasarkan ayat Al-Quran, di neraka selamanya. Kalau menurut saya pribadi, orang yang berharap syafaat ini biasanya ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Maksiat tetap jalan, toh nanti dapat syafaat. Yang berpendapat di neraka kekal biasanya lebih berhati-hati. Dia tidak memampir ke neraka dulu, walaupun ternyata syafaat itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk melengkapi pembahasan ini, mari kita dengarkan bersama-sama pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ketika ditanya masalah ini oleh jamaahnya yang berasal dari kota Cimahi, Jawa Barat. Selamat mengikuti. Mari. Silakan Bapak. Belum siap? Kalau belum siap ini Bapak Iman Sulaiman dari Cimahi. Mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan mengenai surga dan neraka, Pak. Kami umumnya di sana, Pak, karena juga turun-temurun pemahamannya dan juga masukan dari beberapa ada ulama yang ya saya pikir dia juga lebih dari sarjana S1 lebih mengatakan seperti itu. Pemahamannya yaitu bahwa orang Islam itu semuanya akan masuk surga walaupun dia berdosa. Nanti pada waktu ditimbang jika amal kebaikannya lebih besar dia langsung masuk surga. Kemudian apabila dia berat ke kejelekannya dia masuk neraka, tetapi dia dicuci dulu Pak di neraka itu. Kemudian Pak, saya mendapat langsung taziah dari seorang sarjana agama yang lebih dari S1 mengatakan bahwa setelah semua orang Islam tadi yang dicuci itu habis dimasukkan ke dalam surga, maka kelihatannya surga masih agak longgar begitu Pak. Dicarilah orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian mereka dicuci di Telaga Kausar dan dimasukkan dalam surga. Begitu Pak pemahaman kami dari dulu-dulu Pak. Dan itu bukan orang-orang yang tidak tahu agama Pak. Yang kedua Pak, kalau seandainya saya menjadi makmum dari sholat berjamaah yang dimana imam itu menjaharkan bacaannya, apakah sholat saya sah jika perubahan posisi dengan Allahu Akbar itu kita mengikuti imam juga? Kemudian apakah sholat saya sah jika seandainya Allahu Akbar itu saya langsungnya di dalam hati? Begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam semuanya akan masuk neraka dulu. Setelah dicuci habis dosanya baru masuk surga. Itu dari sarjana S1 lebih, mungkin lebih 1,5 atau gimana. Ya dah. Jadi pengetahuan agama yang seperti itu silahkan saja. Tapi ukuran sekolah itu nggak bisa dijadikan ukuran. Kadang-kadang sarjana S2 wudu aja belum betul loh Pak. Kemarin saya salat di suatu musola, ini, ya salat itu juga. Coba saya perhatikan omongan saya itu nanti Bapak bisa buktikan. Coba kalau membasuh atau mengusap kepala coba lihat. Umumnya kepala cuma dipiap-piap bon-bonan gini, atau cuma gini kan ngiringan-ngiringan. Tidak ada hadis yang semacam itu, nggak ada. Nggak ada. Dia hanya mengambil pokoknya mengusap kepala, terus akalnya jalan, mengusap kepala, pokoknya ini semua kan kepala, diusap sebagian boleh, diusap seluruhnya boleh kan gitu kan.
Nah, kalau agama jangan boleh dan tidak boleh, tuntunannya Nabi bagaimana kan gitu kan? Nah, maka itu tadi ya. Sepanjang kita ngaji dan kemarin brosur sudah saya keluarkan, tidak kita temui satu ayat Quran pun yang menerangkan orang ahli neraka bisa masuk surga. Memang ada janji Allah. Orang ahli neraka bisa masuk surga kalau sudah ada unta masuk ke lubang jarum. Sedang firman Allah itu la roiba fih, tidak diragukan. Nah memang ada unta masuk lubang jarum itu memang ada dua pendapat. Ya. Satu berpendapat tidak mungkin unta masuk lubang jarum. Maksudnya kata-kata Allah itu memberi suatu pengertian bahwa orang ahli neraka tidak mungkin akan masuk surga. Satu. Yang satu memahami unta masuk lubang jarum kalau Allah menghendaki ya bisa. Karena Allah itu menghendaki apa-apa tinggal kun gitu aja kok. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah menghendaki ini unta masuk lubang jarum kun ngono wis mlebu. Itu kan? Nah, monggo. Ya silakan kalau kamu memahami gitu, padahal unta masuk lubang jarum yang sekecil itu, unta sebesar itu. Kok bisa masuk? Maka satu memahami, oh tidak mungkin. Berarti Allah dengan menggunakan kata-kata itu orang ahli surga tidak mungkin bakal masuk neraka, orang masuk neraka tidak mungkin bakal masuk surga. Yang kedua, orang ahli surga itu tidak pernah disentuh api neraka. Coba dibaca ayatnya. Ya, surat Az-Zumar 61 itu disentuh pun tidak, apalagi kok dikumbah, dicuci, dibakar. Ya, itu Quran yang mengatakan. Ya, surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 61. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ya kan? Karena bertakwa dia masukkan surga. Lah orang bertakwa itu apa? Tidak punya dosa toh? Semua manusia tidak ada yang bersih dari dosa kecuali Nabi. Ini orang bertakwa ya punya dosa. Tapi dikatakan oleh Allah tidak pernah disentuh api neraka, masuk surga tanpa disentuh api neraka dan tidak akan dianiaya. Itu yang bertakwa. Nah, itu kan bertakwa. Lah ini orang tadi tidak bertakwa. Enggak ada orang tidak bertakwa masuk surga, enggak ada. Karena surga itu dibuat oleh Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya tidak ada orang Islam masuk neraka, karena neraka itu untuk orang kafir, uiddat lil kafirin. Itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Jadi semua orang yang masuk neraka itu orang kafir. Semua yang masuk surga orang yang bertakwa. Ya? Dan tidak ada. Lagi orang Islam masuk surga, masuk neraka, orang Islam masuk neraka itu enggak ada. Ya, semua masuk surga. Nah, itu perlu Namun demikian, kalau ada yang meyakini seperti itu, silahkan. Wong itu hakikatnya gaib toh, surga, neraka itu kan gaib. Kalau saudara meyakini, ya, saya nanti juga akan masuk neraka, tapi akhirnya masuk surga, silahkan. Kalau kita bercita-cita ingin masuk surga tanpa lewat neraka. Lah apa orang masuk surga tidak punya dosa? Punya dosa itu. Itu kasih sayang Allah. Wa amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Semua orang punya dosa, maka pada yaumul hisab nanti diperhitungkan barang siapa kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, bahwa fi isyatir radiyah, masuk surga ya. Barang siapa kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, masuk neraka. Maka umur 40 kejelekannya aja lebih banyak daripada kebaikannya, sudah siap-siap saja ambil tempat duduk di neraka. Kan? Nah terus dosanya tadi, orang yang dosa tadi bagaimana? Dihapus oleh kebaikannya tadi.
Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus kejahatan. Kalau kebaikannya lebih banyak, menghapus kejahatan diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun kan. Nah ini, maka orang yang ingin masuk surga harus atau siap masuk neraka dulu, itu biasanya cara mengamalkan beragamanya kurang serius. Bab serius-serius seperti apa, akhirnya ya lewat neraka sih. Padahal kalau betul ya, mau lewat neraka, berapa hari kamu di neraka? Ya? Kalau orang Yahudi, orang Bani Israel mengatakan, saya besok di neraka hanya beberapa hari yang dapat dihitung gitu loh. Nah sekarang saya tanya, andai kata beberapa hari itu berapa hari? Yang jelas kalimat beberapa hari kan mesti lebih dari 1 hari itu. Mesti lebih beberapa hari. Namun demikian walaupun lebih dari 1 hari, tapi terbatas beberapa hari, tidak selamanya gitu loh. Taruhlah sekarang andai kata kamu di neraka sehari saja. Siap. Ya, kalau minta minum beri cairan besi yang mendidih. Kakimu menginjak bara api neraka, otakmu ini mendidih. Ya, beri minuman tidak diminum, haus, kalau minum ususnya brodoli. Itu neraka. Kalau lapar diberi makanan pohon yakum. Ya, tidak bisa ditelan. Pohon yakum digambarkan oleh Allah, pohonnya akarnya mendasar di dasar neraka, buahnya seperti kepala-kepala setan. Ya. Itu makanan orang ahli neraka. Padahal sehari di akhirat nanti dihitung perhitungan waktu dunia itu sama dengan 1000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Sedang kita hidup di dunia ini berapa tahun? Ya, tidak ada setengah hari. Tidak ada setengah hari aja kita, kalau rekoso di dunia sedikit aja sudah, ya, tidak kuat. Panasan mau, ya kehausan, kepanasan atau sakit itu sambatnya sakit orang mari. Padahal raneng sedino loh. Besok di sana 1 hari itu 1000 tahun. Maka Allah mengatakan alangkah sabarnya orang itu menantang api neraka. Ya dah, wa basyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira. Orang yang bercita-cita masuk neraka akan dikabulkan. Jadi suruh kabar gembira. Wa basyirhum bi'adzabin alim. Lah kok kabar gembira kok neraka? Lah emang gitu dah. Orang itu biasanya kalau cita-citanya keturutan seneng dah. Seneng lah orang ini cita-citanya masuk neraka walaupun beberapa hari. Ya dah. Masuk nerakanya jelas dituruti, beberapa harinya ini kadang tidak sesuai yang diharapkan, ya. Maka dari itu suatu keyakinan, tidak usah saling olok-mengolok. Yang yakin masuk neraka dulu nanti baru masuk surga silakan. Yang tidak mau masuk neraka tapi ingin langsung masuk surga silakan. Nah yang benar siapa? Tunggu aja nanti di sana. Ya. Tapi kalau kita berusaha jangan sampai lewat neraka dulu. Sebab nanti belum ada muntah masuk lubang jarum, tidak boleh masuk surga. Walaupun ada orang yakini kalau Allah menghendaki bisa. Iya, ya nek menghendaki, nek ora. Nah, nek ora menghendaki piye coba? Oh itu kalau Allah menghendaki itu bisa terjadi menghendaki, bisa terjadi tidak. Lah kalau tidak. Nah, maka kalau kita ingin masuk surga tanpa lewat neraka langsung belum rasa dadak ngarep-arep unta masuk lubang jarum. Biar ada unta masuk lubang jarum atau tidak, yang penting saya di surga kan gitu kan. Dan surga pun dikatakan Allah tidak mengalami, orang bertakwa tidak mengalami disentuh api neraka dan tidak berduka cita. Susah we orang masuk surga tidak pernah ngalami. Susah itu. Itu kan? Itu yang pertama. Kemudian orang yang kedua, jadi makmum kalau imamnya membaca jahar, ya makmumnya mendengarkan. Bacaan imam, makmum cukup mendengarkan. Tetapi bacaan takbir-takbir ikut baca sendiri, ya dah. Maka
dalam hadis Nabi diterangkan fa idza kabaro fakabiru. Kalau imammu bertakbir, maka kamu takbirlah. Kalau imammu membaca sami Allahu liman hamidah, makmumnya membaca Rabbana lakal hamdu. Jadi makmumnya tidak membaca sami Allah ya. Kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Tidak usah memakai sami Allah ya, sami Allahu liman hamidah. Atau bacaan-bacaan takbir liyane maca dewi, membaca sendiri takbir-takbir itu. Hanya bacaan ayat-ayat Qur'annya, mendengarkan bacaan imam. Nanti kalau bacaan imam sudah tidak terdengar, makmumnya membaca sendiri semua. Ya baik, saya cukupkan sekian. Semuanya kurang lebih mohon maaf. Mari diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.